wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa ni'matillah wa syukrillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Pada kesempatan malam hari ini pada maghrib kita akan sama-sama membahas tema perbedaan pendapat. Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa memberikan masukan, bapak-bapak bisa memberikan masukan tentang tema ini. Kebetulan yang menjadi guest speaker kita pada malam hari ini yaitu Bapak Zainuddin Daeng Emba. Beliau yang akan membawakan langsung seperti apa materinya nanti kita akan lihat bersama. Oke, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu Rasulillahil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita kembali berkumpul untuk membicarakan apa-apa yang ada di dalam masyarakat kita untuk kita bahas. Saya berterima kasih kepada jamaah karena saya diberi kesempatan untuk menjadi narasumber, didahului untuk duduk di sini dan menyampaikan materi. Bukan berarti saya pintar, kita ingin berbagi ilmu, sharing untuk membahas apa-apa permasalahan di dalam masyarakat. Jadi tema yang akan kita bahas adalah menyikapi perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat kita. Ya, baik. Ditulis di dalam surat Al-Hujurat, Allah menjelaskan dua kelompok beriman yang berbeda sehingga terjadi peperangan. Maka ketika itu terjadi, maka Allah berkalam faislahu, bukan menyatukan. Karena menyatukan sesuatu yang berbeda, baik paham yang berbeda maupun pendapat yang berbeda, itu berat, itu agak sulit. Tapi mengislah itu agak lebih mudah. Apa perbedaan mengislah dengan mempersatukan? Islah itu dari kata aslahu, yuslahu, sahran, artinya mencari titik persamaan, mengurangi perbedaan di antara dua kelompok yang berselisih. Itulah yang dikatakan islah. Jadi ketika terjadi sesuatu polemik perbedaan pendapat di kalangan kita, baik itu dari pemahaman sesuatu, maka Al-Quran memberi syarat bahwa kita jalan untuk menempuh jalan suatu untuk menemukan titik persamaannya, kita harus berislah. Baru-baru ini kita dihadapkan dua perbedaan yang cukup nampak di depan mata kita, yaitu ambillah analognya tentang hari Idul Fitri baru-baru tentang keputusan NU dengan Muhammadiyah. Itu sesuatu yang berbeda. Tapi sebenarnya ada orang yang pendiriannya baik, tapi menyampaikan kata-kata pendirian itu tidak baik. Sedangkan kelompok yang satu menganggap dirinya suatu benar, tapi
menyampaikan kebenaran itu tidak benar. Ini banyak terjadi di sekitaran kita, dan ini terjadi suatu polemik ceritanya, pertentangan di kalangan kita. Sebenarnya persoalan-persoalan yang kita lihat seperti ini sebenarnya tidak usahlah dimasukkan ke jalur hukum atau ke ranah hukum untuk menyelesaikan. Ya, cukup berislah untuk menyelesaikan konflik ini. Sebenarnya penegak hukum juga tidak perlu ngotot untuk menghukum persoalan-persoalan ini. Karena sebenarnya hanya persoalan begini adalah persoalan seseorang yang baik membela kebaikan dengan cara tidak baik. Orang-orang Jepang yang kita bisa lihat itu karakternya yang begitu, setiap menyelesaikan persoalan konflik yang ada di sekitarannya, karakter orang Jepang itu malu membawa suatu persoalan ke dalam ranah hukum. Dia lebih banyak bermediasi untuk menyelesaikan suatu persoalan. Dan hasilnya kenyataannya 80% setiap persoalan-persoalan yang ada di lingkungan masyarakatnya diselesaikan dengan cara bermediasi, atau boleh dikatakan dia berislah lah cerita untuk menemukan titik temunya sehingga mengurangi perbedaan. Ada kalimat dari Imam Abu Hanifah, arafun nas arafun bil hilaf. Orang yang arif, orang yang alim, orang yang mengerti arafun bil hilaf, artinya mengerti suatu perbedaan dengan cara yang berbeda. Yang kenapa kita bisa melihat suatu perbedaan-perbedaan yang nampak sehingga baik pemahaman itu akan berbeda. Karena pemahaman dengan suatu dalil yang dia ajukan, yang dia untuk mereferensi suatu pendapatnya adalah sesuatu berbeda dari antara dalil dengan pemahaman, sesuatu yang berbeda. Belum tentu dengan memakai dalil, dengan memahami sesuatu dianggap orang benar. Jadi kebenaran itu dirasakan, merasa bahwa yang diambil itu adalah benar, tapi belum tentu orang lain menganggap benar. Ambillah kita contohkan kelompok Iman Samudra, Amorosi dan kawan-kawannya itu melakukan pengeboman di Bali, mengebom orang-orang kafir itu memakai dalil. Di Bangladesh, di India, di Pakistan, orang Maulid dibom itu pakai dalil, Pak. Yang terakhir itu yang kita dengar di Aleppo, di sana itu Pak, pusat instalasi listrik dibom, pusat air bersih dibom. Ketika melakukan pengeboman itu, dia bertakbir Allahu Akbar. Jadi menganggap sesuatu yang dianggap pemahamannya tentang dalil-dalil itu dianggap benar, tapi belum tentu orang lain itu benar. Jadi Al-Quran menyebutkan di dalam di surat Al-Hujurat, artinya surat ini akan menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan ada yang di muka bumi ini. Suratnya mungkin agak pendek, kira-kira 1,5-2 halaman kira-kira tentang surat Al-Hujurat itu. Tapi dia mampu menyelesaikan konflik sampai akhir zaman bila menggunakan surah ini. Jadi ketika kita islahu, artinya mencari suatu titik persamaan, bukan mencari suatu perbedaan. Mungkin itulah narasi yang singkat yang saya berikan kepada jamaah, kepada teman-teman. Mudah-mudahan ada di antara teman-teman kita bisa menambahkan dalam kekurangan menyampaikan narasi ini atau bisa memberi tanggapan terhadap apa yang saya paparkan. Ya, mungkin itulah yang saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini judul yang sebenarnya setiap saat terjadi, baik di rumah tangga, di lingkungan kita, di mana-mana itu perbedaan pendapat itu selalu ada. Efeknya bisa selisih paham, ya, bisa selisih paham kalau memang tidak ada yang mau mengalah. Ini diperlukan penengah, seperti di rapat kita ini. Bapak ini beda pendapat, harus ada penengah. Penengah ini
harus memiliki pengetahuan yang mumpuni. Ya, perlu ada pengetahuan karena kemungkinan yang berselisih paham ini yang satu pengetahuannya hebat lebih, yang satu kurang. Bahkan yang kurang ini biasa ngotot bahwa dia yang benar ini. Kalau hal ini terjadi, perlu perdamaian. Ini perlu perdamaian. Itu sesuai surat An-Nisa. Ada juga di surat An-Nisa bahwa perdamaian itu jauh lebih baik. Tapi kunci daripada perbedaan pendapat ini sebenarnya tutur kata, etika, tata bahasa. Itu. Saya tertarik, pernah dijelaskan oleh Pak Ustaz Nasir mungkin juga, itu mengenai kaulan. Itu ada 6 itu pernah dijelaskan. Saya tertarik sekali kalau bisa ditayangkan di layar itu, karena itu baik sekali. Bagaimana kita berinteraksi sesama manusia, bagaimana tutur bahasa kita. Ya. Bisa jadi peperangan, jangankan peperangan. Kita lihat di media, suatu kelompok tertentu saling tembak, saling membunuh apa ini, hanya karena kesalahpahaman. Kesalahpahaman ini bisa karena saya garis bawahi lagi karena tingkat pengetahuan, pengalaman yang kurang. Saya kira itu mungkin ada permintaan saya kepada Pak Ustaz, kalau bisa itu kaulan dijelaskan sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat, kan intinya adalah tutur bahasa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.